Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Klaten. Saya Sri Sulastri. Saya Dewi Jati. Saya Oza Fareta. Dan saya Rina Widianegze akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dan akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Oza. Apa kabar Bu Rina? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Bagaimana dengan Bu Oza? Alhamdulillah saya baik juga Bu. Gini Bu, saya bisa minta waktunya sebentar nggak Bu? Oh boleh Bu Rina. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Saya mau minta tolong ini. Ya. Rencana hari ini saya akan mengadakan coaching dengan salah satu rekan guru saya. Saya ingin Ibu menjadi pengamat untuk kegiatan nanti. Oh ya, insya Allah saya siap Bu Rina. Kebetulan hari ini saya tidak ada kegiatan. Tapi gini Bu, ketika mengadakan coaching Ibu harus memahami 3 kompetensi inti yang harus panjenengan miliki sebagai seorang coach. Ibu sudah paham belum tentang itu ya? Baik Bu, menurut pendapat saya yang saya ingat ya, ada 3 kompetensi yang harus dimiliki sebagai coach, yaitu kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu bukan Bu? Kemudian kehadiran penuh itu maksudnya kita harus fokus terhadap kegiatan coaching yang sedang berlangsung. Jadi kita harus fokus terhadap apa yang dibicarakan oleh coach. Kemudian kita mendengar aktif itu yaitu mendengar yang keluar dari mulut coach, dan juga kita bisa melihat kedipan mata, gerak-gerik tubuh dan lain sebagainya. Kita harus bagaimana ya, menangkap semua itu. Berikutnya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Maksudnya pertanyaan yang kita ajukan harus bisa menggali pernyataan yang ada dari si kunci tadi. Kemudian prioritas saya fokus pada tujuan apa yang ingin dicapai dari proses coaching yang nanti akan saya lakukan Bu. Wah mantap sekali Bu Rina. Baik Bu, yang Ibu paparkan tadi itu sudah merupakan 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Dan insya Allah saya siap membantu. Jadi silahkan melakukan kegiatan coaching tersebut dengan rekan yang akan Ibu coaching. Baik Bu, terima kasih. Saya mohon diri. Ya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi Bu Rina. Apa kabar Bu Dewi? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Rina? Alhamdulillah sehat dan harus bahagia. Alhamdulillah. Ya. Selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi Bu Rina. Apa kabar Bu Dewi? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Rina? Sehat juga Bu Dewi. Alhamdulillah kita bisa bersama lagi di sesi ini. Iya Ibu, saya juga baik kan. Saya ingin Gini Bu Dewi, saya dengar ada sedikit tantangan di kelasnya Ibu di kelas A saat kegiatan bermain. Bisa diceritakan Bu lebih lanjutnya apa yang terjadi? Iya Bu Rina, ini beberapa anak itu saat saya mengajar itu ada anak yang tiba-tiba keluar dan saya merasa itu sangat mengganggu dan membuat pembelajaran itu jadi tidak efektif gitu. Berarti di kelas Ibu ada beberapa anak yang lebih suka bermain di luar kelas nih. Kemudian dari proses belajar mengajar itu Ibu jadi terganggu. Kemudian untuk murid yang lainnya pun juga terganggu. Baik. Kemudian apa ya tujuan yang ingin kita capai terkait masalah yang panjenengan hadapi hari ini? Gini Bu, saya itu inginnya anak-anak itu lebih fokus dan terlibat dalam kegiatan bermain di dalam kelas sehingga mereka itu bisa belajar dengan lebih baik dan tidak mengganggu yang lain. Wah, berarti tujuan dari model ini nanti menginginkan murid yang fokus pada saat pembelajaran berlangsung. Begini Bu, jadi
dari skala 1 sampai 10, di mana 0 itu adalah kondisi yang terburuk dan 10 adalah kondisi yang ideal misalnya. Posisi panjenengan saat ini ada di posisi berapa terkait dengan masalah yang dihadapi? Saya rasa saat ini ada di angka 3 ya Bu ya. Melihat mereka keseringan mereka dalam keluar dari kelas itu waktu belajar. Saya rasa mereka di level 3. Oh, baik. Berarti kondisi saat ini kelas ibu ada di level 3 karena seringnya anak keluar dari kelas yang panjenengan ampuh. Kemudian setelah kita melakukan perbaikan, ada strateginya nanti yang Ibu Dewi akan lakukan. Kira-kira Ibu Dewi ingin mencapai target ke berapa? Dari angka 1 sampai 10 itu tadi. Saya inginnya mencapai minimal di angka 8 ya Bu ya. Baik. Mina, angka 8 itu yang seperti apa? Saya mencapai minimal di angka 8. Menurut saya nanti anak-anak itu sudah tidak keluar ruangan terus ketika kegiatan bermain di dalam kelas. Mereka lebih menyukai saat bermain di dalam kelas, dan mereka tahu kapan waktunya mereka bisa bermain di luar kelas. Berarti target ibu ada di angka 8. Baik, mari kita identifikasi apa saja ya faktor yang menyebabkan anak-anak itu keluar kelas saat kegiatan berlangsung di dalam kelas. Mungkin panjenengan bisa memperhatikan hal tersebut. Kira-kira apa yang menjadi faktor? Saya rasa mereka bosan ya Bu ya, merasa bosan begitu anak-anak itu dengan permainan yang telah saya persiapkan di kelas, atau mereka lebih tertarik dengan apa yang ada di luar kelas. Berarti faktor itu karena anak merasa bosan itu tadi, lebih tertarik dengan hal-hal yang ada di luar kelas. Kemudian apa hal yang mempengaruhi itu tadi? Yang mungkin mempengaruhi kok anak kok pengennya yang jebol di luar kelas itu yang seperti apa? Mungkin mereka juga merasa lebih bebas ya Bu ya, saat bermain di luar kelas, tanpa pengawasan yang ketat seperti itu. Berarti ini yang mempengaruhi. Berarti mereka dengan teliti yang dengan identifikasi itu bahwa mereka lebih suka bermain bebas di luar kelas. Baik, jadi kita punya beberapa faktor itu tadi, kebosanan, ketertarikan pada lingkungan luar kelas, dan rasa kebebasan yang dimiliki saat berada di luar kelas. Kemudian ada faktor yang lain nggak Bu yang jenengan berpikirkan? Sejauh ini itu saja ya, saya perhatikan. Sudah. Baik, mari kita rencanakan Bu Dewi apa yang akan kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kira-kira Dewi ingin mengatasi masalah tersebut seperti bagaimana? Bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Saya sudah mencoba mengajak mereka kembali ke dalam kelas dan menjelaskan pentingnya bermain bersama di dalam kelas, tapi mereka sering kembali keluar lagi setelah beberapa saat gitu. Kemudian durasi mereka bermain di dalam kelas itu ya tidak lama, dan kembali lagi keluar. Baik. Kemudian bagaimana respon mereka saat panjenengan ajak kembali ke dalam kelas? Awalnya mereka menurut ya, tapi kelihatannya mereka itu tidak terlalu tertarik dengan permainan yang ada di dalam kelas tadi. Kemudian apa yang menurut panjenengan bisa lakukan yang berbeda dari kebiasaan yang lalu-lalu untuk anak bisa bermain di dalam kelas dengan merasa tertarik dengan permainan yang ada di dalam kelas? Ya, mungkin saya bisa mencoba ini ya Bu ya, variasi kegiatan atau permainan yang lebih menarik, atau mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam permainan.
dan juga bisa menekan untuk berdiskusi atau bercerita. Mencoba variasi permainan yang lebih menarik untuk mengajak mereka berpartisipasi dan memilih permainan tersebut. Bagus sekali Bu Dewi. Sekarang mari kita bicarakan lebih konkret lagi ya, dan bisa panjenengan ambil apa yang panjenengan akan lakukan untuk mencapai target 8 dari skala 10 itu tadi. Saya akan mengidentifikasi dulu permainan apa yang mungkin menarik bagi mereka dan mencoba memasukkan lebih banyak variasi dalam kegiatan bermain di dalam kelas. Saya juga akan melibatkan mereka dalam pemilihan permainan seperti itu. Baik, bagus sekali. Melakukan banyak variasi dalam kegiatan bermain di dalam kelas. Kemudian mereka dilibatkan untuk memilih permainan tersebut. Bagus sih. Kemudian panjenengan kapan akan memulai rangkaian langkah tersebut? Saya rasa minggu depan ya Lena, saya akan menyiapkan bahan ajarnya dulu dan juga modul ajarnya. Biar apa namanya? Saya lebih siap aja gitu. Terus saya akan memantau juga bagaimana reaksi anak-anak ini dengan permainan yang bervariasi yang sudah saya lakukan nanti. Baik, jadi saya percaya panjenengan pasti bisa mencapai target tersebut. Dan jangan ragu ya untuk menghubungi saya jika nanti membutuhkan bantuan tindak lanjutnya. Saya akan menunggu progres dari pencapaian panjenengan itu tadi. Siap Lena, saya akan terus berkonsultasi dengan panjenengan nanti waktu melakukan apa namanya rencana yang sudah tadi saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Dewi. Baik Bu Dewi, setelah kita coaching ini tadi, bagaimana perasaan Bu Dewi setelah sesi coaching tadi? Awalnya sebelum saya coaching sama Rina, saya tuh merasa bingung, merasa apa ya namanya, ini gimana ya anak-anak biar begini ya. Maksud saya masih galau gitu loh Bu. Tapi setelah coaching ini kan alhamdulillah tuh sekarang lebih ringan seperti itu pikiran saya, jadi lebih tring gitu loh Bu. Ya, Alhamdulillah. iya, sama-sama. Saya tunggu progresnya nanti. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sama. Assalamualaikum. Iya. Alhamdulillah sudah selesai kegiatan coachingnya Bu. Selamat ya Bu Dina. Sama-sama Bu Oza. Betul juga saya kemarin Bu, Ibu punya teknik kemampuan coaching yang baik sehingga Ibu mampu melakukannya dengan baik. Terima kasih Ibu atas kunjungannya ini. Sehubungan dengan coaching tadi, apa refleksi Ibu terhadap kegiatan coaching tadi Bu? Begini Bu, sehubungan dengan kompetensi inti yang harus dimiliki oleh seorang coach, saya masih belum bisa mendengar aktif. Kadang saya masih ikut campur tangan dalam memberikan jawaban pada coaching. Kemudian kadang saya juga keceplosan. Seharusnya saya tidak berasumsi terhadap apa yang menjadi masalah coaching. Saya hanya memberikan pertanyaan yang mampu menggali untuk memecahkan masalahnya sendiri. Bagaimana menurut panjenengan itu tadi? Menurut saya tidak apa-apa Bu. Seharusnya Ibu tidak melakukannya, itu bisa di-skip dulu. Tapi sebagai pembelajaran yang berharga ini ya bagi Ibu sendiri dalam melaksanakan coaching pada lain waktu, tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna Bu. Yang penting kita mau memperbaiki diri, kita mau menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dari coachingnya tadi, apakah bisa menemukan solusinya sendiri? Iya pun. Tadi coach bisa menemukan solusinya sendiri dari hasil pertanyaan yang saya ajukan, mampu menggali kemampuan coach dalam menemukan solusinya. Terima kasih atas umpan darinya Bu. Bagaimana Ibu perasaannya setelah melakukan proses coaching tadi? Saya merasakan gimana ya? Rasa senang sih melakukan coaching. Dari proses coaching saya menemukan hal baru dari masalah apa yang dikemukakan oleh coach tadi. Lalu apa yang Ibu lakukan? Apakah coaching tersebut bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut? Karena saya hanya memberikan pertanyaan otomatis berdasarkan jawaban dari coach,
Dari situ saya menggali lebih dalam lagi, tapi alhamdulillah Guci berhasil menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang Guci hadapi. Wah, luar biasa sekali Bu Rina. Berarti Ibu sudah berhasil untuk mengcoaching coach Ibu tadi. Selamat ya Bu Rina. Terima kasih Bu Oza atas waktunya, kemudian atas umpan baliknya kepada saya. Ya, sama-sama Bu Rina. Selamat siang Bu. Selamat siang.